Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya doakan saya, Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berada di Bandara Raja Haji Abdullah yang ada di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, hari ini kita akan mengulik sejarah berdirinya Bandara Raja Haji Abdullah ya. Maaf, saya agak selalu salah ya dalam pengucapan. Bandara Raja Haji Abdullah ini didirikan pada tahun 1977, sekitar umurnya udah 43 tahun ya. 43 tahun yang lalu, dan yang cetus yang memprakarsai yaitu Bapak Bambang Subadi ya. Bambang Subadi. Beliaulah orang yang ya punya ide awal mendirikan bandara udara ini. Dan perlu kita ketahui mengembalikan sejarah masa lalu. Tahun 1977 sampai tahun 2014, Bandara Raja Ali Haji Abdullah ini namanya Bandara Sungai Bati. Nah, 1977 sampai 2014. Nah, di awal tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Karimun ya, Bapak Bupati mengusulkan agar nama bandara ini diberi nama yang berasal dari Tanjung Balai Karimun ya, orang Karimun, tokoh pemuka masyarakat. Maka dipilihlah orang yang berjasa ya, orang yang dianggap tokoh ya, yaitu Raja Ali Abdullah. Nah, beliau adalah putra dari tokoh yang berasal dari Provinsi Kepri, yaitu Bapak Raja Ali Haji Fisabilillah. Khusus untuk Bapak Raja Ali Haji Fisabilillah, saya termasuk orang yang bangga ya kalau kita melihat masa-masa lalu ketika di SD. Siapa Bapak Proklamator? Bung Karno, asal Surabaya Terus ditanya lagi sama Bapak Ibu guru, siapa Bapak Koperasi? Bung Hatta dari Sumatera, tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Siapa yang tak kenal Bung Hatta ya? Bapak Koperasi ya, kalau nggak salah saya di Bukit Tinggi. Nah, pada hari ini kita juga harus merasa bangga saya sebagai orang Kepri. Siapa Bapak Bahasa? Yaitu Raja Ali Haji Fisabilillah. Kalau nggak salah saya di zaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Raja Ali Haji Fisabilillah itu diangkat sebagai Bapak Bahasa karena karya beliau yang sangat monumental kita semua tahu saya kira orang Provinsi Kepri itu sangat tahu persis yaitu yang bernama karya beliau Gurindam 12. Tapi maaf, hari ini kita tidak membahas ayahanda dari bapak orang tua daripada Raja Ali Abdullah, tapi kita membahas anak beliau yaitu Raja Ali Abdullah. Subhanallah, salah terus Raja Haji Abdullah ya. Raja Haji Abdullah ini tokoh yang berasal dari khususnya Kabupaten Karimun Beliau yang tinggal di Tanjung Balai Karimun, di Pulau Karimun Besar. Itu adalah orang yang pertama kali mendirikan masjid masjid yang namanya Masjid Al-Mubarok, yang tepatnya berada di Kecamatan Meral, ukurannya 10x10 itu yang aslinya. Saya udah membahas di channel saya, yaitu di Masjid Al-Mubarok, masjid tertua di Pulau Karimun Pulau Karimun Besar. Sebagai mengingat aja bahwa Masjid Al-Mubarok itu didirikan tanpa besi tanpa semen. Bahan dasarnya itu batu, tanah liat, kapur, dan putih telur Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, perlu catatan sejarah, masjid itu juga masjid pertama kali
didirikan sholat Jumat sekitar 140 tahun yang lalu. Luar biasa. Maka wajar kalau pemerintah daerah mengapresiasi melalui mengusulkan agar nama Raja Haji Abdullah ini diberi nama untuk bandar udara yang ada di Tanjung Balai Karimun. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tidak dibenarkan untuk berada di pacu landasan pacu di bandara. Saya hanya dibatasi di daerah Efron namanya, ya. Jadi informasi sama petugas bandara hanya di daerah Efron. Ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di awal tahun 1977 landasan pacu bandara Raja Haji Abdullah itu panjangnya 900 kali 15 ya, 900 meter kali 15. Oke. Pada tahun 1977. Nah, pada tanggal 14 bulan 8 tahun 1978, alhamdulillah bandar udara ini diresmikan 1 tahun kemudian diresmikan oleh Direktur Perhubungan Udara ya. Alhamdulillah udah bisa dipakai, udah diresmikan ya. Nah, pada tahun 1984 atau sekitar 7 tahun dibangunnya bandar udara ini, luas mau bilang pacu jalur ya, luas landasan pacu ini dilebarkan ya, 900 yang awalnya 900 kali 15 menjadi 900 kali 30. Karena pada tahun itu ada kegiatan yang dilakukan oleh operasi resmi ya, yang dilakukan oleh Angkatan Udara ya. Jadi pesawat untuk landing dan take off itu nggak bisa kecil, jadi harus diperlebar ya. Yang awalnya 900 kali 15 diperlebar menjadi 900 kali 30. Oke, dan selanjutnya waktu terus berjalan, hari demi hari, detik demi detik. Akhirnya pada tahun 2012 ya, masih ingat nggak tahun 2012? 2012 itu saya paling sangat ingat ya, karena ada film 2012 kiamat akan terjadi. Nah, pada tahun 2012 bandara udara ini landasan pacunya diperpanjang ya, yang awalnya 900 kali 30 menjadi 1200 kali 30 meter ya. 1200 meter kali 30 meter. Nah, ini saya diinformasikan sama kepala bandara bahwa untuk ukuran 1200 ini pesawat jenis ATR 72 udah bisa. Saya tanya, ATR 72 itu apa ya? Rupanya pesawat yang kapasitas penumpangnya 72 orang pada tahun 2012 udah bisa landing ya, bisa take off di sini. Nah, kalau sebelum tahun 2012 ATR 72 belum bisa ya, hanya pesawat kecil saja ya, pesawat kecil. Nah, berjalan terus lagi 2 tahun setelah tahun 2012. Ya, tepatnya tahun 2014. Nah, ini tahun 2014 nih akan ada kemajuan lagi ya. Tahun 2014 bandar udara yang ada di Karimun ini, Bandara Raja Haji Abdullah ini diperpanjang ya. Jalur pacunya yaitu yang sebelumnya 1200 menjadi 1400, tetap kali 30 meter ya. 1400 kali 30 meter. Dan alhamdulillah pada tahun 2012 tahun 2020 tahun ini saya diinformasikan oleh kepala bandara sekali lagi, Pak Menteri Perhubungan jika tidak salah, Pak Budi Karya ya, tanggal 1 bulan Februari tahun 2020, sekarang bulan Agustus, sekitar 6 bulan yang lalu, Pak Menteri Perhubungan menginstruksikan kepada kepala bandara airport yang ada di Tanjung Balai Karimun, Raja Haji Abdullah, menginstruksikan bahwa 3 tahun kemudian 2020, 2021, 2023 landasan pacu ini harus meningkat menjadi yang sebelumnya 1400 harus menjadi 2000 meter kali 40, bukan 1400 kali 30, tapi di upgrade menjadi 2000
2000 meter kali 40 meter. Kenapa? Pak Menteri Budi Karya, Pak Menteri Perhubungan menginginkan bahwa bandar udara ini di-upgrade sehingga bandar udara ini bisa memasuki pesawat jenis Boeing Boeing 737 jika tidak salah saya. Saya tanya, apa bedanya Boeing 737? Maklum kita nggak tahu. Boeing 737 itu pesawat yang memiliki kapasitas 130 sampai 148 orang. Oh itu ATR 72 Boeing 737 itulah jenisnya. Dan ada spesifikasi lainnya. Saya pun tidak mengerti Nah, kalau tahu ya harus kuliah dulu. Oke? Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bahwa di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Saya mau katakan bahwa belajar dari bandar udara ini, bandar udara Sungai Bati sudah berubah menjadi bandar udara Raja Haji Abdullah yang dari ukurannya dulu 900 kali 15 sekarang udah berukuran 1400 meter kali 30 meter dan akan berkembang terus menjadi 2000 meter kali 40 meter. Itu artinya apa? Dunia terus bergerak maju. Maka di momen ini saya menasihati diri saya dan kita semua bahwa dunia ini terus bergerak terus maju. Jadi intinya kita harus belajar mengupgrade terus khususnya masyarakat Karimun. Kita tahu nanti insya Allah beberapa tahun kemudian jika tidak ada hal yang melintang akan masuk pesawat yang jenis Boeing. Nah kita tentu tidak sebagai orang putra daerah, orang Karimun asli yang lahir di sini atau siapa aja orang yang merasa udah cinta dengan Kabupaten Karimun, merasa tidak mungkin kita sebagai penonton di daerah sendiri. Nah kita harus mengupgrade, belajar khususnya untuk kalangan anak muda belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu ingin dunia, maka dengan dia harus dapat dengan ilmu. Jika kamu ingin akhirat, ingin surga, ingin kenikmatan, juga dengan ilmu. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan bahwa khususnya untuk anak-anak muda, ayo persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, persiapkan diri kita dengan akhlak yang baik untuk menyongsong masa depan yang lebih cemerlang, masa depan yang lebih baik lagi, agar kita siap bersaing dengan negara-negara lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.